Bila pendapatku tak sesuai dengan hadis Nabi, tinggalkan pendapat saya, ikut hadis Nabi. Tu Syafi'i nak ikut hadisnya mana? Mesti juga siang dia lokok tu. Wah, anjing ikut sunnah, Imam Syafi'i nak ikut sunnah. Bukan. Kan sudah disebutkan Syafi'i juga yang mengatakan, saya tak temukan satu pun ulama yang ahli sunnah menguasai seluruh sunnah. Apa sebab? Sebab kalau dia kuasai seluruh sunnah, sama posisinya dengan Sayyiduna Muhammad SAW. Kalau gitu dia maksum. Tidak boleh. Tidak boleh kita menjadikan selain Nabi sebagai yang maksum. Makanya kita tidak mengikutinya 100%. Karena pasti ada kelirunya. Tapi kalau Nabi Muhammad, tak ada kelirunya. Karena dia menguasai seluruh sunnah. Imam Syafi'i sendiri mengatakan itu. Jadi bukan karena saya lebih nyunnah dari Imam Syafi'i, saya lebih alim dari Imam Syafi'i. Bukan. Saya ikut Imam Syafi'i dalam masalah itu. Jelas ya? Joleh bezo. Lalu kan datang hadis, lalu tak sesuai mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i kan sudah baca hadis ini dulu, ditolak. Seolah-olah Imam Syafi'i menolak hadis itu. Itu yang diposisikan. Oleh sebab itu ikut Syafi'i walaupun berbeda dengan hadis Nabi SAW. Itu yang kita tidak setuju. Nah, jelas. Sudah jelas sudah kita. Kita tutup. Wabillahi taufik. Yang targetnya kalau ada jelas sudah pulang gitu. Kaum muslimin muslimah. Jadi mereka ikut para sahabat. Karena memang sahabat itu kalau dengar hadis tidak banyak cerita lagi. Siapapun yang ingatkan. Tidak pernah Umar bilang sama ibu-ibu yang ingatkan dia, hebat pula kamu dari Umar lagi ya. Tidak ada cerita. Siapa dulu ini Umar nih woi. Sejak Mekah masuk Islam lagi kan, ya kan? Dengan masuk Islamnya saya, Islam jadi dengan masuk Islamnya saya, Islam jadi punya harga diri waktu itu. Tahu tak kalian? Saya pula ditegur-tegur, saya pula dinasihati. Enggak, Umar enggak. Sadaqatil mar'atu wa akhta'a Umar. Perempuan ini benar karena dia bawa ayat Al-Quran. Umar yang salah. Umar tidak merasa rendah kalau pendapatnya dianulir. Bukan hanya tidak diikuti, dianulir, dia cabut kembali pendapatnya. Apa sebab? Al-Quran lebih tinggi, hadis lebih tinggi. Bisa enggak? Lampu yang menasihati tidak jomur. Jadi gurur, ujub. Allahumma na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Kaum muslimin dan muslimat. Nah, ini yang di sahabat itu, mereka siap meninggalkan apapun yang mereka keliru di dalamnya karena diluruskan dengan hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Ma'asyarul kiram, kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Allazina hum kan nujum. Sahabat itu ibarat seperti bintang di langit. Bi'ayyihi muqtadaw ihtadaw. Siapapun yang mereka ikuti, mereka dapat hidayah. Ini diambil dalam firman Allah SWT, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Andainya mereka beriman seperti kalian para sahabat beriman, mereka lah yang dapat hidayah. Makanya itu sebabnya kita mencontoh sahabat itu. Mencontoh sahabat. Al-Quran itu kan sudah sampai pada mereka, sudah mereka amalkan. Dan ketika mereka tidak mengamalkan seperti yang kita amalkan, ya kita tinggalkan aja yang kita buat itu. Karena sahabat lebih paham tentang mengamalkan Al-Quranul Karim. Nah, kama kana Rasulullah SAW yaquluhu fihim. Seperti Nabi SAW mengatakan itu tentang mereka. Yaitu tentang al-ashabi kan nujum bi'ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Sahabatku adalah seperti bintang-bintang di langit. Dengan siapapun kalian mengikut, kalian dapat hidayah. Cuman hadis ini dari seluruh sanadnya tidak bisa dikuatkan. Karena dalam setiap sanadnya baik riwayat Ibnu Umar atau riwayat Jabir bin Abdullah
atau riwayat selain keduanya, semua sanadnya ada rawi yang dhaifun jiddan. Dhaifun jiddan. Jadi kalau pernah tuan-tuan mendengar saya berdalil dengan hadis ini, maka sekarang saya cabut kembali bahwa hadis ini tidak sahih dan tidak bisa dikuatkan. Tidak bisa dikuatkan karena sakitnya kronis sekali. Pada perawinya ada muttahamil kadzib seperti Juwaibir, ada pula yang dhaifun jiddan. Ala kulli hal, tetapi bahwa mereka semuanya tidak terlibat aliran sesat, itu sabit. Itu sabit. Maka bila mereka ijma' dalam suatu masalah, baik melakukan atau sengaja meninggalkan, maka kita mesti mengikutinya. Ya, banyak hal-hal yang mereka ijma' meninggalkannya, padahal mereka bisa dan sanggup melakukannya, dan tidak ada halangan untuk melakukannya. Maka bila mereka tinggalkan, kita katakan ini ijma' mereka meninggalkan, maka kita tinggalkan. Karena mereka lebih paham tentang, walaupun ada hadisnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kadang-kadang hadis itu memiliki multi interpretasi, multi tafsir. Maka tafsiran sahabat, apalagi mereka ijma' dalam suatu masalah itu, lebih diutamakan. Dan bila terjadi khilaf di antara mereka, tentu tempat kembali kita adalah dalil dari hadis Nabi dan amalan umumnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah. Kemudian wa yaqtaduna bis salafis salihin min a'immatid din wa ulama'il muslimin. Dan mereka mengikuti as-salafus salih. As-salaf, ini sebagian juga masih bingung dia apa yang dimaksud dengan as-salafus salih. Ya, sebab mereka selalu bermain di istilah bahasa. Makna bahasa, semua orang yang dahulu namanya as-salaf. Yang dahulu dari kita namanya as-salaf. Termasuk Mu'tazilah, salaf juga. Qadariyah, salaf juga. Apalagi Syiah, salaf juga. Kalau ditinjau dari makna bahasa, bahkan kaum munafikin pun salaf juga jadinya. Sebab mereka lebih dulu dan bersyahadat, ikut sholat, ikut puasa, bahkan ikut berjihad dengan Nabi SAW. Tapi apa mereka yang dimaksud dengan as-salaf? Nah, sebab alif wal lam itu lil ahdi az-zihni, yaitu sudah terpatri dalam. Yang dimaksud dengan as-salaf itu adalah mereka yang mengikuti Nabi SAW dengan sempurna, bukan hanya ucapan. Kita ini salafi juga, kita ikut juga salaf. Tapi ketika ditunjukkan kepada ni amalan salaf, ijma', tapi dia ijma' pula menyalahinya. Ijma' pula menyalahinya. Berarti antum ngikut nama saja menurut bahasa, bukan mengikut nama menurut istilah yang dimaksud dengan as-salafus salih. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Ya, sebagai contoh misalnya, dia bilang kita ikut as-salaf, yaitu mencintai Nabi SAW dengan apa? Dengan lagu-lagu, salawatan dan sebagainya. Memang salaf yang mana yang lagu-lagu dan salawatan tuh? Salaf yang mana? Yang mencintai Nabi dengan salawatin atau salawatan? Itu secara nahu salah, yang betulnya salawatin. Tidak ada salawatan itu ya. Yang ada salatan boleh, tapi salawatin. Tidak ada salafnya itu. Atau misalnya yang mengatakan as-salaf, yang mengingkari sifat-sifat Allah dengan ta'wil-ta'wil, ada. Tidak ada salaf yang mana. Jadi oleh itu kaum muslimin, oh tidak, as-salaf pemahamannya begini, pemahaman kita kan begini pula. Berarti antum tidak mengikuti pemahaman mereka. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, min a'immatid dini wa ulama'il muslimin.
Oleh sebab itu ketika Imam Abu Tahir As-Silafi dalam kitabnya dalam Aqidatus Salaf apa namanya? Urjuzatu Al-Aqidah yang ditulis Imam Abu Tahir As-Silafi wafat 576. Beliau ketika menyebut imam-imamnya ahli sunnah wassalafis salihin, coba lihat. Ketika dia menyebut generasi sahabat kan sudah selesai semuanya. Masuk ke tabi'in. Dia menyebut orang-orang seperti Sa'id ibn Musayyib, Muhammad ibn Sirin, Asy-Sya'bi, kemudian Al-Hasanun Al-Basri. Tidak ada dia nyebut-nyebut misalnya Abdullah bin Sabah Al-Yahudi, pendiri Syiah. Tidak ada dia menyebut misalnya Al-Ma'bad Al-Juhani, yaitu pencetus aliran Qadariyah. Tidak ada dia menyebut misalnya Abu Aqsil bin Atha yang merupakan pencetus aliran Mu'tazilah. Tidak masuk dalam istilah salaf. Ketika beranjak ke generasi tabi'in, ya at-tabi'in, dia menyebut semisal Sufyan Ats-Tsauri, ya, seperti Sufyan Ats-Tsauri, kemudian Sufyan ibn Uyainah, Abdurrahman ibn Waqi' ibn Jarrah, dan sejenisnya. Tidak ada menyebut-nyebut orang-orang pengikut aliran-aliran yang menyimpang tadi. Masuk lagi generasi tabi'ut atba', Malik ibn Anas. Dia sebut orang Al-Auza'i, Al-Lais ibn Sa'ad. Generasi setelahnya Ahmad bin Hanbal, Asy-Syafi'i, Abdullah bin Wahab, Abdullah bin Yusuf. Kemudian generasi setelahnya Al-Bukhari dan A'immatus Sittah dan seterusnya. Tidak ada disebut nama-nama Abul Hasan Al-Asy'ari di dalam kamus As-Salafu As-Salih oleh Imam As-Salaf, oleh Imam Mazhab As-Salaf. Tidak masuk Abu Mansur Al-Maturidi, apalagi Abdul Qahir Al-Baghdadi, apalagi dan seterusnya. Tidak masuk dalam sebutan As-Salafu As-Salih. Kenapa? Karena setiap mereka itu ada penyimpangannya. Walaupun ada benarnya, tapi ada penyimpangannya. Tapi yang mereka ini, walaupun ada kesalahan ijtihad, tapi tidak dalam bentuk aliran. Tidak dalam bentuk aliran. Karena sifatnya ada masalah-masalah furu' fiqhiyah, dan itu memang sejak zaman sahabat pun sudah ada khilaf di antara mereka. Nah, kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah SWT. ويتمسكون بما كانوا به متمسكين من الدين المتين والحق المبين. Mereka berpegang teguh kepada agama yang kokoh dan kebenaran yang terang benderang ini. Kan agama Nabi itu kan senang. Antum dapat hadis Nabi SAW misalnya. Hadis Nabi. Apa contohnya? Siapa yang hafal hadis Nabi tentang fadilat, misalnya fadilat surat Al-Fatihah, sah? Fadilat surat Al-Fatihah. Tidak ada fadilatnya. Hah? Kalau anti-Fatihah, nampaknya Al-Fatihah, bikiramil Fatihah. Ada? Ada tak? Fadilat surat Al-Fatihah. Sebanyak itu, subhanallah. Tentulah mulai anti Al-Fatihah nampaknya. Gara-gara orang salah menggunakan. Baik. Sekarang kita baca hadis tentang fadilat surat Al-Fatihah. Bahwasanya tidak diturunkan di dalam At-Taurat dan dalam Al-Injil, dalam Al-Quran, surat yang lebih afdal daripada surat Al-Fatihah. Dan lain-lain tidaklah diminta kepada Allah dengan surat ini kecuali dia berikan. Baik. Nah, hadis ini siapa yang mengatakan? Subhanallah, hadis ini siapa mengatakan? Kalau disebut hadis siapa mengatakan? Ya Nabi lah, begitu aja kok repot. Kalau hadis berarti Nabi yang katakan. Kecuali tuan-tuan katakan hadis tidak sahih. Kan sudah bilang tadi hadisnya. Kan saya bilang Nabi berkata. Habis itu ditanya siapa yang mengatakan? Ya Nabi. Ya Allah, ini kalau ujian tak lulus semua nih.
Hah? Sudah jelas kata-kata Nabi mengatakan, gitu ya. Berarti siapa yang mengatakan? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi paham tak apa yang dia katakan? Baik. Kemudian sampai tak hadis ini ke sahabat? Sampai. Mereka paham? Paham. Nah, sekarang mereka amalkan atau tidak? Amalkan. Ada enggak mereka dalam setiap majelis? Ya, atau setiap selesai salat Al-Fatihah. Hah? Ini geleng tak pasti namanya. Iya. Nabi pernah salat. Hah? Ada beliau berzikir lepas salat? Ada beliau berzikir lepas salat? Berapa kali Nabi salat? Tidak pernah bisa dihitung. Coba kita hitung. Bisa nggak? Kenapa masalah bisa dihitung? Abang bilang pula tidak bisa dihitung. Salat difardukan tahun ke-10 bang. Tahun ke-10 Hijriah. Iya. Lah mati tu lah. Salat diwajibkan kapan? Abang tak peringatan Isra Mi'raj dia, Rajab ya. Kapan diwajibkan salat? Nah? Waktu Isra dan Mi'raj. Kapan Isra Mi'raj tu? Woi, mana pengurus-pengurus terpaksa buat peringatan Isra Mi'raj nampaknya. Tahun ke-10 Hijriah. Hah? Nak diong, nak losor, tapi nak didong, nak dapat menjawab. Tahun ke-10. Hah? Menjelang Nabi wafat. Hah? Bang, bila? Tahun ke-10. Saya dah jawab tahun ke-10 Hijriah. Hah? Setelah 10 tahun Nabi di Madinah baru wajib salat. Hah? Memang agendakan PHBI. Lalu tahun ke-10 Masehi. Enggak juga. Tinggal lagi ke tahun ke-10. Hah? Siapa bilang kenabian tadi? Tunjuk tangan bilang kenabian. Tunjuk tangan. Enggak lo ngaku. Tahun ke-10 kenabian. Tahun ke-10 kenabian. Berarti Nabi masih di Madinah. Hah? Masih di Mekah. Isra Mi'raj terjadi setelah wafatnya Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Dan setelah wafatnya ayahanda ya paman Nabi Abu Talib. Cuma tidak bisa kita bilang radhiyallahu anhu. Apa sebab? Dia lebih mencintai budayanya daripada mencintai Islamnya. Lebih mencintai Nusantaranya daripada Islamnya. Jadi dia ingin Islam itu Islam Arab, bukan Islamnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abu Talib sebenarnya mazhabnya Islam Nusan. Enggak tahu tuan-tuan. Abu Talib enggak mau mengikuti Nabi, bukan enggak tahu Nabi benar. Cuman masalahnya enggak sesuai dengan Islam Nusan. Iya. Tidak sesuai dengan apa yang diterimanya dari nenek moyang. Jadi inginnya Abu Talib itu, ya, dulu ketika mereka tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang, dulu pakai ya hubal dan sebagainya, diganti aja dengan la ilaha illallah. Teruskan itu budaya itu. Jelas ya? Dulu menjelang berangkat pergi perdagangan, lepas burung namanya tatayur atau tiarah. Dilepas burung terbang ke kanan, jalan, terbang ke kiri, batalkan. Kalau terbang ke depan, ulang lagi.
Tidak mau terbang, bantai. Nah, jadi ini tidak boleh dihapus karena termasuk khazanah kekayaan dan kearifan lokal. Itu keinginan Abu Talib dan Abu Jahal juga. Lalu bagaimana caranya supaya indah-indah dianulir? Rubah bacaannya. Ya, dulu tidak pakai bismillah, sekarang pakai bismillah. Syirik syariah. Syirik syariat. Kan ada acara tolak bala dengan sesajen yang dilepas ke laut untuk tolak bala. Rubah saja bacaannya. Dulu pakai bahasa-bahasa Sangsekerta, sekarang pakai bahasa Arab. Nah, dulu bahasanya tidak ada selawat, sekarang dilepas dengan selawat. Artinya syirik syariah. Kan semua sudah syariah sekarang. Disko koplo syariah. Allah musta'an. Jadi itu yang diinginkan oleh Abu Talib. Makanya akibat itu kita tidak bisa mendoakan radhiyallahu anhu. Sedangkan Khadijah tidak. Khadijah tidak. Bahwa yang disuruh diikuti itu adalah yang Allah turunkan. Kemudian budaya yang Allah izinkan. Bukan dihapus semua budaya Arab itu. Sebagaimana juga budaya kita tidak semuanya harus dihilangkan. Jelas ya? Hah? Jelas nak? Acara pinang meminang. Kan ada? Boleh nak? Hah? Pertama datang nenek mamak kan? Ya, itu masih acuang. Dan tentunya apa? Jawok banyak ditengok. Lama duit banyak biasa. Di anak kami kau lah pembelen-belen pula ke kampung apa. Di lama pembelen nampak pula di siko gadi nonanja. Ya kan? Ditengok dikuyu sawak non soleh, digali batu non sabuah, nampak uponya di umaiku tinggalnya. Nah, jadi ibarat nayuk tentu nak batangguh. Nak tobang nak basayok. Kan iya? Kok makan nak mesti basuh tangan? Tidak apal lah. Makanya ini tidak ada masalah teruskan ini. Tidak ada masalah. Jelas? Tapi kalau nak pecah telur. Betul pecah telur? Tidak tahu ya. Tidak tahu. No. Supaya barakat nikahnya di bulan sedang naik. Itu keyakinan itu harus hilang itu. Tidak ada kaitan rezeki bulan naik dengan rezeki naik. Tidak ada. Rezeki naik turun itu karena Allah SWT. Bukan karena bulan. Tidak pernah dengar, untung tentu tidak pernah dengar. Kalau tidak nanti jadi syirik syariat lagi nanti. Nah. Jadi kaum muslimin dan muslimah. Lama pula kita di situ jadi. Nah, tahun ke-10 Nabi wafat. Tahun ke-10 kenabian Nabi wafat. Diwajibkan salat dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Dah. Dari tahun ke-10 kenabian sampai hijrah berapa? 3 tahun kan? Taib. Dari tahun pertama sampai awal tahun ke-11 berapa tahun? 10. Tambah 10. Berarti berapa? 13 tahun. 13 tahun Nabi sholat kan? Atau tidak pernah sholat? Ya Syekh. Nabi pernah sholat? Pernah. 13 tahun. 13 tahun berapa hari? Setahun? 360. Berarti 360 berarti Nabi sholat 4.680. Sehari berapa kali beliau sholat? Hah? Ya kita bicara yang wajib aja. Kan yang wajib kan dilihat jemaah tuh. Ya sholat jemaah dia kan. Ya baik musafir maupun tidak. Dia sholatnya berjemaah terus. Karena beliau musafirnya juga berjemaah.
kali 5. Sah? Berarti Nabi solat. Ada enggak di antara hari-hari Nabi enggak solat? Enggak, masalah kos itu. Antum solat enggak? Ada enggak Nabi misalnya 2 pekan dia berhenti solat, ada? Karena sudah sampai pada tingkat kewalian. Ada? Enggak ada kan? Berarti enggak ada potongan ya? Enggak ada potongan. Atau sedang sakit. Tetap solat. Taib. Masuk ICU. Nabi tidak pernah masuk ICU. Nah, berarti tidak ada potongan 23.400 kali sholat. Banyak atau sedikit? Taib. 23.400 kali sholat. Kira-kira dihafal tidak oleh sahabat semua yang dia lakukan waktu itu? Hah? Dihafal enggak? Dihafal enggak? Kalau sampai 2.400 kali saya jadi imam di sini, tentu hafal enggak apa yang saya lakukan? Enggak Ustaz, kami jarang hadirnya. Kalau sahabat kan tiap hari hadir bersama Nabi SAW. Nah, balik ke tadi, fadilat Al-Fatihah tadi. Ketika tak satu pun sahabat tak meriwayatkan Nabi baca Al-Fatihah lagi setelah solat. Terus di mana tuh dapat mengikuti salaf? Salaf mana? Salaf cap gajah. Kan itu, kita juga ikut salaf sebab hadisnya ada betul. Maka saya katakan tidak satu pun bid'ah yang dilakukan dan dinisbatkan pada Islam sebagai bid'ah hasanah kecuali ada dalilnya. Maka adanya dalil tidak menjadikan sahnya suatu amal sampai benar cara pengambilan dalilnya. Jelas ya? Abang nak buat brownies, ada bahan sodong. Tapi bagoreng tak jadi brownies doang. Paham? Ini katakan mereka gini, cara istimbat, coba lihat kaum muslimin. Antum bikin martabak Mesir. Sah? Apa bahannya? Hah? Tepung, telur, daging giling, garam, terus minyak goreng, daun bawang bombay, minyak, dah. Lalu diproses, jadi martabak Mesir. Di mana datang haramnya martabak Mesir? Jelas? Nah, lalu dikiaskan kepada martabak Mesir. Acara, baca Quran di rumah orang meninggal. Taib. Lalu ditanya, baca Quran boleh enggak? Sunnah. Taib, baca Quran di rumah orang mati boleh enggak? Boleh. Jangan stop pula orang itu baca Quran. Boleh. Baik dia sendiri maupun orang lain. Sahih? Boleh. Taib, datang ke rumah orang meninggal. Sunnah enggak? Sunnah. Ada batasan harinya? Enggak. Kalaupun ada batasan 3 hari, ini masih di 3 hari pertama. Sah? Taib, menghibur orang keluarga yang meninggal. Boleh? Boleh. Nah, kita datang untuk menghibur mereka. Taib, makan di rumah orang meninggal, boleh enggak? Antum bawa nasi bungkus. Boleh kan? Taib, semuanya sunnah ini. Semuanya sunnah. Di mana datangnya antum mengharamkan acara yasinan? Apa nak dicontohkan kan sunnah semuanya. Baca Quran nak Nabi yang contohkan. Tidak pernah baca Quran? Tidak pernah ziarah ke rumah orang kubur? Ke rumah orang meninggal? Terus apa lagi? Di proses yang seperti itu tidak pernah dilakukan Nabi SAW. Tidak pernah pula dianjurkannya. Jelas? Jadi kalau hanya bahannya halal, semuanya halal, tidak mesti. Karena prosesnya beda. Prosesnya beda. Bukankah anggur halal? Anggur halal pun tidak? Taib.
Bukankah fermentasi halal? Halal. Tapi lalu kenapa khamar diharamkan? Bahannya halal semua, prosesnya juga halal. Nah, kenapa haram? Sebab proses menjadi khamar beda dengan proses jadi tapai. Sah? Kemudian setelah khamar lahir cuka. Cuka halal pun enggak? Halal. Oleh sebab itu kalau sampai proses fermentasi halal. Tapi kalau sudah lewat fermentasi jadi khamar haram. Demikian juga ini. Walaupun bahannya semuanya halal. Nah, fadilat surah Al-Fatihah, na'am, sabit. Dari siapa? Dari Nabi SAW. Cuman beliau yang salat, tadi berapa kali bang? 24.000 kali. Tidak pernah berjamaah. Selalu berjamaah. Subhanallah. Tidak terdengar sekalipun oleh sahabat. Beliau membaca Al-Fatihah selesai salat. Karena tidak mungkin tidak dihafal 24.000 ini. Berarti ada kemungkinan Nabi tidak paham. Sah? Nabi tidak paham fadilat surat Al-Fatihah. Tapi antum yang bilang ada fadilat surat Al-Fatihah. Baik. Atau Nabi paham, cuman dia tidak amalkan. Dia tahu fadilatnya, tapi dia tidak amalkan. Mungkin. Subhanallah. Mungkin enggak. Atau Nabi paham, lalu dia amalkan, tapi tidak dia tunjukkan kepada sahabat. Kenapa tidak mungkin? Seperti Nabi tertuduh berkhianat. Tidak menyampaikan amanah. Lalu dia simpan amalnya untuk dia sendiri. Atau sahabat, ya, diberitahu tapi tidak mau mengamalkan satu pun. Mungkin. Nah, sahabat sibuk semua kan. Ini kan ada sahabat pada sibuk. Mana? Pergi berjihad. Memang kalau bersempat berjihad jahil tidak mungkin 47 kali peperangan Nabi doi. Nabi berapa kali berperangnya? Memang tepat murid Nabi ya bang. 47 kali peperangan yang diikut Nabi sekarang 17 kali. Kalau sempat antum bilang dia sibuk berperang, tidak cukup 17 kali. 17 kali. Itu hanya alasan kamuflase. Taib, sahabat Nabi sibuk berperang. Tapi apakah semuanya pergi berperang? Tidak. Jelas. Ya ketika para pemimpin jihad di waktu perang Mu'tah, kan 3 komandan itu kan syahid kan. Setelah itu Nabi sangat bersedih. Nah, ada enggak beliau kumpulkan, ayolah kita yasinkan mereka bersama. Ada? Enggak juga. Atau enggak ada zaman Nabi orang mati? Enggak ada kan? Semuanya enggak ada mati sama Nabi. Kok tidak ada satu kali pun Nabi mengumpulkan orang? Taib. Nabi kan sibuk, oke, Nabi sibuk. Ibu-ibu? Kan yang suka yasinan kan ibu-ibu kan? Ibu-ibu? Nah, jadi kalau situ berarti kan paham. Nah kalau sudah kita bilang sahabat tidak paham, itu makanya mulai terjadi penyimpangan. Atau mereka paham tapi tak mau melaksanakan, dah mulai juga kita menyimpang. Apa sebab kita sudah merasa lebih hebat dari sahabat. Tapi katanya tadi jadi pengikut as-salaf. Justru kita lebih salaf dari mereka. Bahasanya lebih salaf daripada salafin, daripada wahabi itu. Ya kaum muslimin.
Gini cara mendeteksi kebenaran klaim tadi. Kan Nabi yang ucapkan fadilat surah Al-Fatihah, kan Nabi yang sebutkan. Fadilat surah Yasin. Walaupun tidak ada yang sahih secara sanad, tetapi anggaplah itu Nabi yang katakan. Ada diamalkan? Nah, berarti pengamalan kita harus diukur dengan pengamalan mereka. Yang anehnya, Al-Qurunul Mufaddalah. Kurun-kurun yang utama. Generasi abad 1, abad kedua, abad ketiga, sepakat pula tidak mengamalkannya. Nah, tiba-tiba di kurun 3 boleh, ya, 4 boleh, kita yang mengamalkannya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, berarti klaim mengikuti as-salaf tidak terbukti dengan benar. Justru kita yang mengatakan mengikuti as-salaf, memang kita lihat seperti tadi. Kita lihat Al-Fatihah ada keutamaan, iya. Tetapi ada enggak dibaca setiap selesai salat Al-Fatihah atau setiap acara Al-Fatihah dan seterusnya. Kemarin kan viral juga masalah ini ya. Nah, viral masalah ini. Kan tidak. Berarti diperuntukkan untuk apa? Bukan itu, untuk salat. Jadikan rukun utama dalam salat. Jadi ketika antum membaca Al-Fatihah dalam salat itu, Allah yang jawab langsung. Jadi tidak perlu lagi selesai salat. Karena dalam salat Allah, makanya di dalam salat lah yang harus antum berlama-lama. Kalau tidak salat berapa capek kan sudah. Yang dikejar adalah zikir selesai salat. Coba bayangkan, orang yang tak salat berjamaah no comment. Tapi yang tak zikir jamaah banyak komen. Sah? Kan ya? Yang tidak ikut yasinan bersama masalah. Tapi yang tak salat bersama, ini orang baik ini walaupun tak salat. Subhanallah. Ini seolah yang dikejar itu adalah yang tidak disyariatkan dan jadi patokan. Itu mereka tidak bermasyarakat apa sebab? Yasinan tidak pernah ikut, salawatan tidak pernah nampak, tahlilan lari. Kadang-kadang disebut pula kalau nak ngusir mereka baca aja tahlil, baca yasin, lari dia karena setan lari dari baca Quran. Allah musta'an. Ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kita mengikut as-salaf itu amalan, ilman wa amalan wa i'tiqadan. Jadi bukan hanya teori. Teori semua orang bisa klaim. Kullun yadda'i bilaila waslan bilaila wa laila la tuqir lahu bidzak. Semua kira Laila itu ada hubungan khusus dengan saya. Tanya ke Laila, tidak ada orangnya. Semua meyakini ada hubungan tapi dia tidak mengakuinya. Ma'asyarul kiram, itu yang membedakan antara antara ahlul hadis dengan selain mereka. Mereka memang mengikuti apa yang mereka riwayatkan dari as-salaf as-salih. Makanya ketika mereka melihat tidak ada keyakinan, misalnya keyakinan dalam bab akidah tertentu, di kalangan as-salaf mereka tidak buat. Walaupun mungkin ada dalil yang bisa dijadikan pijakan. Misalnya suluk tarekat. Ada dalilnya. Apa dalil? Man salaka tariqan. Ya, man salaka yasluku sulukan. Jadi suluk. Itu makna bahasa saya, bukan makna istilah. Man salaka, siapa yang menempuh tariqan, suatu jalan. Untuk apa? Fi talabil ilmi. Bukan suluk menyendiri zikir tertentu. Nah, tapi itu dalil. Makanya saya bilang tidak ada syubhat kecuali ada dalilnya. Ada dalilnya. Makanya sekali lagi tidak semua dalil ditempatkan orang pada tempatnya. Jendela dipasang dari pintu utama jadi jendela, ancak model. Hah? Diterima enggak? Antum bikin rumah,
Ini kusen untuk jendela, pasang di pintu utama. Yang kusen pintu utama pasang di, tuh ketika setelah terima rumah diterima orangnya. Tidak cuma ikon semua tidak sesuai speknya lah, tidak sesuai dengan kontraknya. Kontrak kita dengan Allah SWT, taati dia perintahnya. Maka dia perintahkan melalui Nabi SAW. Begini cara pengamalannya. Lalu kita buat tidak sesuai dengan spek yang telah ditetapkan. Saya sering ulang-ulang istilah ini supaya mendekatkan. Amalan itu tidak akan diterima kalau tak ada SK-nya. Karena tanpa SK dana tak cair. Sah? Ini yang di pemerintahan paham sekali. Ya, yang selalu buat kegiatan. Kemudian SK ada juga tidak cukup. Karena ada SK umum, ada SK khusus. Di SK seorang pegawai atau seorang pekerja, baik kerja swasta maupun di SK-nya ada semua dengan SK ini. Misalnya sang pegawai berhak mendapatkan penghasilan gaji sekian dan penghasilan lainnya. Penghasilan lainnya. Gaji dah jelas ada ketetapannya. Lainnya apa? Seperti kegiatan. Nah, dengan SK umum ini bisa enggak pendapatan kegiatan khusus dengan SK umum? Paham maksud saya? Enggak paham. Besok aja lah ya. Hah? Sekarang saya jadi pimpinan sebuah yayasan. Bahwa saya berhak mendapatkan apapun dari kegiatan yayasan. Sah? Nah, berdasarkan ini lalu buat kegiatan PHBI, peringatan Hari Besar. Tidak setuju. Ini setuju, tidak setuju, pokoknya ini modelnya lah. Nah, Anda tidak mau tonton. Misalnya perlombaan hafalan Quran dan hadis. Tapi tidak ada SK khusus perlombaan. Bisa tidak saya ajukan SK umum tadi? Tanya orang keuangan tuh. Bisa? Bisa aja? Tidak bisa kan? Nah, tanya rektor. Ini orang-orang kampus nih. Rektor diangkat bisa mendapatkan pendapatan lainnya yang legal dan halal sah. Lalu buat kegiatan penerimaan mahasiswa baru. Kan ada pengarahnya, ada penanggung jawabnya, ada ini semuanya saya. Tanpa SK baru bisa enggak? Bisa enggak? Saya jawablah saya. Enggak bisa. Tapi demikian juga dalam amalan-amalan kita ini, dalam beragama ini. Secara umum kita disuruh berbuat baik sah. Berbuat baik. Di antara berbuat baik itu ada zikir. Lalu sekarang zikir sendiri. Saya nisbatkan pada Islam tanpa ada SK khusus. Dapat enggak gaji? Dapat enggak pahala? Enggak. Misalnya saya buat wirid dasmania. Wirid dasmania dibaca setiap malam Jumat Kliwon. Misalnya. Ada pahalanya? Ada pahala? La ilaha illallah isinya masa ada berpahala? Tidak ada SK khususnya. Tidak ada SK khususnya. Saya mandai-mandai. Orang mandai-mandai dikasih gaji. Woi, mandai-mandai dikasih penghasilan. Tidak bisa, tidak dapat. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mengikut mereka bukan menurut versi kita. Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam disuruh Allah fastaqim kama umirta. Istiqamah kamu tuh hai Muhammad seperti yang diperintahkan kepadamu, bukan seperti yang kamu inginkan. Baru dikatakan istiqamah. Nabi sendiri disuruh istiqamah berdasarkan SK. Tidak bisa istiqamah menurut kemauannya sendiri. Apalagi kita. Jelas tuh? Jelas enggak? Kalau kita buat juga, lalu kita paksa Allah menerima, bisa enggak? Mana tahu di akhirat lah tengok ustaznya. Allah kan suka kebaikan yang saya buat ni amal baik. Kalau itu prinsip antum, insyaAllah kita tengok aja di sana nanti. Cuman jangan salahkan saya.
Iya, sama sabu tidak temornya itu tidak usah penyesalan lagi. Tapi kalau saya diizinkan beri syafaat pada antum nanti kalau ada labio, kalau lihat doh labio kau tidak laku uang, nyimak bisa saja kita benar dalam amalan, cuman tidak ikhlas kadang. Kayak bang? Nah, atau membuat suatu pelanggaran yang membuat kegiatan diskualifikasi. Ada enggak? Sudah benar, SK-nya sudah ada, tapi pas tengah jalan kita buat kesalahan. Bisa saja limit waktunya habis, tidak bisa diperpanjang, sah? Atau dok terlambat. Nah, insyaallah semua. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jadi mengikut as-salafus shalihin seperti apa adanya mereka, bukan seperti penafsiran kita sendiri. Wabillahi taufik. Cukuplah dulu bang ya. Lain nampak ya? Iya. Tadi anak bilang dari awal dah jelas, kita tutup tidak mau pula tutup. Nah, sekarang tambah tidak jelas ini. Nah. Dah, kita cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bisa bertemu kembali. Sekarang dah jelas sekali itu kan. Dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.